Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang list. Apakah itu list? List adalah merupakan array yang dapat diubah size-nya dan bisa di-customize secara bebas. Rekan-rekan semuanya, apa perbedaan antara array dan juga list? Yang pertama adalah array memiliki size yang fix, tidak bisa diubah. Sedangkan list bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya array bisa dirubah, akan tetapi sangat ribet karena harus membutuhkan beberapa step. Jadi, jika rekan-rekan ingin membuat sebuah array yang dapat di-customize, maka saya sarankan menggunakan list. Kemudian yang kedua adalah array dengan tipe objek bisa mendukung semua tipe data, seperti string maupun integer. Sedangkan list hanya mendukung satu tipe saja. Kemudian yang ketiga adalah untuk data dengan jumlah besar, list kecepatannya lebih bagus dibandingkan ketika kita menggunakan array. Oke rekan-rekan semuanya, langsung saja kita buka Visual Studio kita untuk mengetahui cara kerja dari list. Oke rekan-rekan semuanya, sekarang saya akan mencoba untuk membuat button baru untuk menerapkan list di dalam VB.NET. Oke, kita cari button, kemudian ini kita drag, kemudian kita akan memberikan event pada button 2 ini. Ini kita double klik. Kita akan melakukan codingan di dalam button 2 ini. Untuk membuat sebuah list, rekan-rekan bisa menggunakan seperti biasa kita bikin variabel dulu dengan dim. Di sini saya akan memberikan nama list1 as new list seperti ini of, misalkan saya akan membuat string. Oke, jadi ini digunakan untuk mendeklarasikan dengan nama list1 dengan tipe listnya adalah string. Ini digunakan untuk mendeklarasikan list dengan satu dimensi. Kemudian jika rekan-rekan ingin mengisikan value-nya, rekan-rekan bisa menambahkan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kemudian kita gunakan kurung kurawal dan di sini rekan-rekan bisa menuliskan nilai dari listnya. Seperti contoh, di sini saya akan menuliskan apel. Kemudian di sini kita akan mencoba menuliskan jeruk. Kemudian koma, kita tuliskan mangga. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah list dengan tipe string dengan value-nya adalah apel, jeruk, dan mangga. Sekarang bagaimana jika tipenya adalah integer? Kita bisa menggunakan dim list2 as new list. Kemudian of, di sini saya akan menggunakan integer. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengisikan value-nya kita bisa menggunakan kurung seperti ini, kemudian ada kurung kurawal. Kemudian di sini adalah nilai value-nya. Kita akan coba mengisikan 1, 2, 3, 4, 5. Oke rekan-rekan semuanya, kita berhasil untuk membuat list dengan tipe string dan juga tipe integer. Kemudian bagaimana cara mengakses list 1 dan list 2 ini? Caranya mirip dengan ketika kita memanggil array. Seperti contoh, jika kita ingin mengambil list 1, kemudian data 0, maka kita bisa menggunakan message box, kemudian list 1, kemudian dalam kurung, indeksnya adalah 0. Jadi ini akan memanggil nilai dari apel. Coba kita jalankan. Ketika kita play, maka hasilnya adalah apel. Begitu pula dengan tipe integer. Kita bisa mengambilnya sama seperti dengan tipe string. Ketika kita menuliskan list 2, kemudian indeksnya 0, maka message box akan menampilkan angka 1. Coba kita jalankan. Kemudian kita play, maka hasilnya adalah 1. Rekan-rekan semuanya, perbedaan antara array dan juga list adalah terletak pada customizable-nya. Kalau list, kita bisa atur seperti menambahkan, kemudian mengedit, meremove, dan sebagainya. Sedangkan kalau di array adalah fix. Kalaupun kita bisa mengeditnya, kita akan membutuhkan banyak langkah, sehingga akan merepotkan kita dalam melakukan customize dari array. Seperti contoh, saya akan mencoba untuk menambahkan data dari list 1. Di sini datanya adalah apel, jeruk, dan mangga. Untuk menambahkan data kita bisa menggunakan list. Ini kita panggil variabelnya, kemudian add, kemudian kita tambahkan value ke dalam list 1. Semisal saya akan gunakan anggur. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba di sini, kita message box. Kita akan mencoba untuk menuliskan jumlah data dari list. Kita bisa menggunakan list1 titik count seperti ini. Kemudian kita tambahkan list add anggur, jadi datanya ditambah 1. Kemudian kita coba di sini kita akan menambahkan list 1 titik count. Jadi ini jumlah sebelum ditambahkan, kemudian ini ditambahkan,
dan ini adalah jumlah setelah ditambahkan anggur di dalam datanya. Coba kita apply. Kita jalankan. Data sebelum ditambahkan, ini datanya ada 3. Kemudian kita oke, maka datanya berganti menjadi 4. Karena kita menambahkan list 1.add anggur. Oke, rekan-rekan semuanya, datanya sebelumnya 3, kemudian ditambah anggur menjadi 4. Selain menambahkan, kita juga bisa mengedit data di dalam list. Contohnya, saya akan mengganti mangga ini menjadi anggur. Kita bisa menggantinya dengan kita panggil nama variabelnya, kemudian kurung, kita isikan indeksnya 0, 1, 2. Indeks dari mangga adalah 2, seperti ini. Kemudian kita set sama dengan anggur. Dengan cara seperti ini, maka list 1, indeks 2 akan diganti menjadi anggur. Sekarang kita coba tampilkan message box list 1, kemudian menampilkan data dari mangga. Kemudian setelah nilainya diganti, kita coba tampilkan kembali. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat sebelum diganti menjadi anggur, nilai aslinya adalah mangga. Sekarang coba kita oke. Setelah diganti anggur, maka ketika kita tampilkan, nilainya berubah menjadi anggur. Selain itu, kita juga bisa menghapus nilai dari list. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menghapus nilai dari sebuah list. Sebagai contoh, kita akan mencoba untuk menghapus value dari jeruk di dalam list 1. Kita bisa menggunakan list 1. Kemudian untuk menghapus berdasarkan value-nya, kita bisa menggunakan remove. Kemudian kita tuliskan value-nya. Sebagai contoh, kita akan menghapus nilai dari jeruk. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menampilkan dengan message box nilai dari indeks 0, 1, yaitu jeruk. Di sini kita tuliskan list, kemudian indeksnya adalah 1. Kemudian setelah nanti jeruk di remove, apakah nilai dari indeks 1 berubah? Oke, ini kita paste di sini, rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat list 1 dengan indeks 1 adalah jeruk. Kemudian jeruk di remove. Kemudian coba kita oke. Maka nilai dari list 1 indeks 1 akan berubah menjadi mangga. Karena ini dihapus, maka mangga akan bergeser menjadi indeks 1. Kita juga bisa menghapus berdasarkan nomor indeksnya. Kalau remove ini berdasarkan value-nya, kalau kita ingin menghapus berdasarkan indeks, kita bisa menggunakan remove add. Kemudian ini kita isikan indeksnya. Sebagai contoh, indeksnya adalah 1. Maka ini akan menghapus nilai dari jeruk 0, 1, yaitu indeksnya 1. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, coba kita apply. Nilainya adalah jeruk, kemudian akan dihapus, maka nilai dari jeruk akan berubah menjadi mangga karena nilai mangga akan bergeser menjadi indeks 1. Oke, kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menambahkan, kemudian mengedit, dan juga meremove. Ini tidak akan bisa dilakukan dengan mudah ketika kita menggunakan array. Rekan-rekan semuanya, ini adalah merupakan pendeklarasian untuk jenis list dengan 1 dimensi. Bagaimana jika kita ingin membuat sebuah list dengan tipe 2 dimensi? Oke, di sini kita akan membuat dim multilist as new list. Kemudian ini kita gunakan of list, kemudian of string. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Ini digunakan untuk pendeklarasian awal, tipenya list, kemudian ini kita gunakan list kembali, kemudian di dalam list ini akan kita gunakan untuk mengisikan nilai string. Kemudian kita set jumlah dari kolomnya. Kita bisa menggunakan multilist, kemudian add, kemudian kurung new list of string. Ini akan menambahkan kolom baru. Kemudian kita bisa menambahkannya lagi dengan multilist, kemudian add new list of string. Jadi nanti terdapat 2 kolom di dalam array multilist ini. Untuk menambahkan value-nya, kita bisa menggunakan multilist. Kemudian kita isikan baris dari list tersebut. Semisal kita akan set pada baris 0, kemudian kita gunakan add, kemudian kita isikan nilai dari listnya. Sebagai contoh, kita tuliskan jeruk seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi multilist, kemudian masih pada baris yang sama yaitu baris 0, kemudian add, kemudian kita akan isikan value-nya semisal mangga. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini barisnya adalah 0, kemudian di sini barisnya juga 0.
Kenapa kita harus melakukan 2 kali? Karena kita menambahkan 2 kolom di dalam multilist ini. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Sedangkan jika digabung, ini akan membuat sebuah baris. Kemudian ketika kita ingin menambahkan baris pada indeks 1, maka kita bisa melakukan hal yang sama. Di sini tinggal kita ganti dengan indeks 1, indeks 1. Maka ini adalah baris 0 dan ini menjadi baris ke-1. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya untuk menampilkan data dari multilist tersebut. Kita bisa menggunakan message box, kemudian kita panggil multilistnya. Kemudian kita tampilkan barisnya, semisal ini adalah baris 0, kemudian mau kolom berapa? Semisal kolomnya adalah kolom 0, maka message box akan memanggil data dari jeruk. Oke, sekarang kita coba. Kita jalankan, maka yang ditampilkan adalah jeruk. Oke rekan-rekan semuanya, saya harap rekan-rekan semuanya paham tentang apa yang kami sampaikan kali ini. Biasanya kami jarang sekali menggunakan array. Jika saya ingin menggunakan array, biasanya saya menggunakan list. Kenapa menggunakan list? Karena list akan mudah sekali di-customize ketika kita ingin mengganti data-data di dalam list tersebut. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.